Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tanam Siram Channel, teman tanaman Anda. Ya, ini lama sekali ya kita nggak jumpa lagi di kanal YouTube. Kita sudah lama sekali tidak membuat video ya. Video-video update seputar pertanian, terutama jeruk. Tapi insya Allah nanti ke depan kita akan menghadirkan konten-konten selain jeruk juga. Jadi yang mau pengen apa yang mau kita bahas, silahkan komen di komentar. Kita mau bahas apa, kita mau bahas tanaman apa gitu ya. Kebetulan kalau di sini komoditasnya lumayan lengkap, kecuali tanaman-tanaman yang memang notabene di dataran tinggi atau di hawa dingin ya, seperti halnya duren, terus apa itu manggis gitu ya. Ada sebenarnya yang tanam itu, tapi hanya di pekarangan biasa ya, 1 atau 2 pohon gitu aja. Belum ada komoditas yang ada di wilayah saya. Namun kalau di sini yang sudah eksis ya, yang sudah artinya sudah pernah buka lahan sampai 100 pohon, 200 batang itu ada. Ya, salah satunya yaitu apukat. Apukat nanti akan kita coba selipkan di konten-konten kita ya, gimana cara merawatnya dan kategori seperti apa sih tanah yang cocok. Apukat, jambu citra itu lagi booming juga di wilayah saya, jambu kristal ya. Terus yang lagi hits juga itu pepaya. Nah, ini salah satu hal yang menarik nanti pepaya. Nanti insya Allah akan kita bahas ya, dari fase awal, dari fase semai sampai tanam ya, fase vegetatif, dan perawatan-perawatannya juga kita akan mengenal penyakit-penyakitnya, hamanya, nanti akan kita gali untuk spesial untuk panjenengan semua, terutama nanti di fase generatif, di mana nanti kita perkenalkan bisnisnya seperti apa ya, peluang bisnisnya dalam pepaya itu seperti apa, apakah sama kayak jeruk, model panennya seperti apa, terus kualitas dan kualitas buahnya seperti apa yang diharapkan oleh pasar. Makanya stay tune terus di channel Tanam Siram, okay? Stay tune, mugi-mugi semuanya bisa bermanfaat dan berkah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang, nah ini menarik ini. Kalau di thumbnail kita nggak perlu merawat ya, tapi kita langsung diberi panen. Jadi kita nggak perlu, istilahnya nggak perlu pusing atau pengeluaran di fase vegetatif, di fase pertumbuhan. Nanti tiba-tiba sudah diberi panenan sama siapa? Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Baik, siapa ya yang kira-kira mau kayak gitu? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi ini yang saya rasakan di dua lahan saya. Di dua lahan saya ini luasnya seperdelapan ya, masing-masing 2 tempat. Ini tempat kedua. Oh, yang satunya seperempat, sorry, ini yang satunya. Ini sudah berjalan sekitar 1 tahunan, 1 tahun kurang lah. Ini masih di apa itu, tumpang sari dengan cabai. Dulu awal-awal malah ada jagungnya. Oke, kita kembali lagi ke lahan yang baru saja kita akadkan. Jadi ini gini, ini lahan ini saya nggak pernah merawat sama sekali ya, bahkan tanah yang bersih ini ya, nggak ada gulma ya, nggak ada rumput sama sekali. Ini luar biasa ini saya nggak pernah memburuhkan ya, nggak pernah menggaji orang, nggak pernah membayar orang. Ya sudah seperti ini ya. Tugas saya hanya itu,
Itu saya habis mupuk itu saya kocor ya, per batangnya itu saya kocor semua. Itu kelihatan hitam-hitam itu basah ya, posisi basah. Hanya itu sama spray paling seminggu sepisan ya, paling lambat itu 2 minggu sekali. Hanya itu saja yang saya kerjakan, tidak pernah melakukan perawatan pembersihan lahan sama sekali. Itu perlu dicatat, itu mahal loh itu ya, perawatan lahan itu mahal loh. Nah, ini yang saya terapkan ya, akadnya yaitu ini dari awal bongkar jeruk tua dulu. Ini saya cari orang ya, kalau di sini masih ada seperti itu, nggak tahu kalau di tempat teman-teman ya. Saya duduk. Jadi saya cari orang, ini kebetulan masih saudara ya, tak suruh bongkar pohon tuanya ya, bongkar sampai akarnya, artinya akarnya sudah keluar sampai keluar ya. Jadi yang apa segini-gini gitu besar-besar itu didongkel, dibongkar pakai manual kadang-kadang kalau orang sini masih. Daerah lain mungkin sudah pakai apa itu, traktor kayak gitu ya. Di sini belum ada, mungkin ada yang di pinggir-pinggir jalan sudah mulai ada sih sebenarnya. Ini karena sawahnya di tengah-tengah area ya. Itu akotnya seperti itu. Jadi beliau bongkar nih, akotnya beliau yang setahun itu gratis mau olah tanah tersebut. Nah, seperti itu. Jadi setahun itu kita cuma-cuma kayak itu kita nyewain setahun itu buat bayar pembongkaran jeruknya gitu. Tapi kalau saya hitung-hitung, kalau disewakan itu pasarannya kalau di sini itu murah sekali, 1 juta, 1,5 juta ya. Apa itu 1/8 loh ya. Itu kalau saya sewakan 1 juta lah katakan, terus saya bayarkan buat orang buat bongkar itu belum dapat, bisa lebih biasanya. Itu bongkar sak di rata, sak dipaculi loh. Nah, itu lumayan bengkak biayanya kalau di situ, jadi nggak nutut. Dan setelah itu masih harus ngolah lagi juga harus ada modalnya. Nah dari situ itu akhirnya tak coba seperti itulah ya. Kebetulan saya juga hari-harinya nggak terlalu fokus di sawah, ada amanah yang lain ya, ada tugas yang lain. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak apa-apa, sampean garap aja, sampean apa bongkar, nanti upahnya yang setahun sampean kelola sendiri, sampean pek sendiri hasilnya, seperti itu. Nah, setelah setahun berlalu otomatis sawah kembali kan ke kita ya. Nah, di setahun tadi itu beliau mau nanemin apa terserah beliau, mau ditanamin jagung ya, padi, apalah itu terserah beliau. Nanti setelah setahun baru hitung-hitung juga tanahnya biar istirahat juga ya. Jadi setelah 1 tahun baru saya menancapkan asik apa itu menanam apa jeruk ini. Ini usia masih 2 bulan. Ini jeruknya ini masih 2 bulan. Nah setelah 1 tahun purna tadi, beliau saya saya ajak ngopi, terus saya ajak ngobrol, gimana ini sudah selesai setahunnya. Terus saya kasih pendapat, sampean aku titip jeruk ya kan, terus sampean olah bawahnya. Saya titip jeruk sampai berbuah, bawahnya sampean sampean olah sendirilah dengan modal sampean sendiri, seperti itu. Nah ini kebetulan sudah berselesai nih, olah lahannya sudah bersih, gulutan juga sudah buat, tinggal apa itu, tinggal
mulsa saja ya, plastik sama penanaman benihnya cabai ini rencananya. Nah ini enaknya apa? Enaknya kita nggak usah terlalu fokus mikir ini. Kita kasarannya kalau kita kasarannya pokoknya awake dhewe tinggal lunga rong tahun wis mulai-mulai moro-moro gede. Ya kasarnya seperti itu. Karena apa? Karena kalau ada tanamannya di sisi kiri kanannya tumpang sari itu pasti kena semprot ya kan, kena spray. Terus waktu mupuk beliau juga ngomong tak pupuk itu. Habis itu kalau gak marem sampean pupuk lagi sendiri, ya istilahnya cuma doping ya, cuma nambahin aja, nggak terlalu bengkak biayanya. Itu pun kalau pas nganggur-nganggur aja ya, pas nggak ada kerjaan, pas hari libur misal, baru saya ngecek pun 1 bulan sekali itu nggak masalah itu ya, seperti itu yang sudah saya pernah terapkan di jeruk saya sebelumnya. Nanti kita update jeruk yang kakaknya ini ya, yang akadnya juga sama, luas lahannya 1/4 bau itu. Jadi kita di fase vegetatif kita sangat hemat sekali biaya, kita sangat hemat energi dan tenaga ya tentunya. Dan tahu-tahu besok dikembalikan ya, itu sudah siap buah. 2 tahun itu kalau di sini biasanya itu sudah mulai dibuahkan, tapi masih tetap di penjarangan, dilakukan penjarangan ya. Ya katakanlah kalau pun berbunga itu yang dilakukan penjarangan sekitar 70% sampai 60% gitu. Jadi yang 40% dibiarkan, tapi dipanen model pers itu yang masih keras-keras itu belum matang, biasanya buat pabrik sabun itu biasanya. Ya lumayan lah ya kan, 2 tahun kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba sudah gede aja gitu ya kan. Ya kan, kayak nyanyian itu untuk rondo seanake lho. Gak melok ngopeni anak tapi anaknya gede. Oke, seperti itu pengalaman yang bisa kami share, bisa kami bagikan kepada dulur-dulur petani se-Nusantara. Semoga ini bermanfaat, dan jika sampai suka ketik like, tekan like. Kalau tidak suka tekan dislike. Kalau ini dirasa bermanfaat, boleh dibagikan ke saudara-saudara, keponakan, ke bapak, ibu, anak, putu, dan lain sebagainya. Jangan lupa di subscribe langkah terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.